Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim sampai pada ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu hitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hadratul muhtaramin, kepada segenap jajaran pengurus Taman Masjid Riyadhus Shalihin, sedaya sepuh bumi sepuh ingkang mulia hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sedaya puji dan syukur kita aturaken dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bersama mengisi waktu-waktu kita gunakan untuk duduk di dalam majelis ilmu guna menambah hazanah keilmuan kita tentang masalah agama Allah sebagai bekal daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita belajar untuk merenung tafakkur tentang ayat-ayat dan firman Allah yang tertuangkan dalam Al-Qur'an. Kita berharap semoga langkah-langkah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak keluar dari majelis terkecuali kesalahan kita diganti dengan pahala oleh Allah. Yang susah semoga diganti dengan kebahagiaan. Yang punya masalah semoga diselesaikan permasalahannya dengan baik oleh Allah. Yang sakit semoga mendapatkan kesembuhan. Allah panjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah. Allah berikan kekuatan istiqomah di dalam melakukan kebaikan, dan pada akhirnya kita berharap semoga usia kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, kemarin telah menjelaskan tentang hal-hal yang akan diraih oleh mereka orang-orang yang bertakwa. Sama tulen nerangkan sifat-sifat wong kafir, penentangan mereka terhadap adanya hari kiamat, dampak yang akan mereka terima baik di dunia ataupun di akhirat. Manten-manten Gusti Allah menerangkan sebalik daripada mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ya, mereka orang-orang yang bertakwa akan meraih keberuntungan. Apa bentuk keberuntungan?
hadaik wa a'naba, perkebunan dan buah-buah anggur, wa kawaiba atroba, bidadari yang masih perawan, wa ka'san dihaqa, gelas yang dipenuhi dengan minum-minuman, la yasma'una fiyya lagwan wala kidzaba. Di dalam surga orang-orang yang bertakwa tidak pernah mendengarkan omongan-omongan yang lagwan, omong-omong kosong. Wala kidzaba, mereka juga tidak pernah mendengarkan dusta di dalam surga mboten enten. Ini sak niki ndek donya. Ya. Oh, atas petani bahas pejabat. Lalu membahas orang lain. Gini, ulama-ulama kita mengatakan keramat yang paling istimewa yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin, di saat ia mengetahui daripada keburukan nafsu yang ada dalam dirinya. Satu keburukan yang ia ketahui dalam dirinya, kemudian diakui dan diperbaiki, itu keramat yang paling istimewa yang telah Allah berikan kepada orang mukmin. Lebih istimewa daripada mencolot nang Ka'bah cuma sak jam. Kayak niki kayak gak nutut kowe Surabaya Sawangan ya. Tapi subhanallah dengan niat yang baik. Alhamdulillah. Bukan banyak sak mangken orang melipat bumi, ya, sampai bisa melihat Ka'bah. Keramat yang semacam itu kalah. Makanya jenengan nggak usah terkecoh. Kita harus percaya dengan omongan orang-orang yang sudah sampai pada tujuannya. Mereka orang-orang yang tahu hakikat daripada kebenaran. Mereka mengatakan karamah yang paling istimewa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman, di saat ia dikasih basirah atau dikasih pengetahuan tentang satu sifat buruk daripada nafsunya. Itu sudah merupakan karamah. Itu karamah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Karena banyak di antara manusia yang tidak mengakui kesalahan dirinya. Bahkan mungkin kadang-kadang menjadi kebenaran, pencitraan. Bisa jadi orang-orang yang disalahkan. Itu semuanya dalam rangka menutupi keburukannya. Kapan kita mendengar orang mengakui kesalahannya? Tidak ada, kecuali kalau orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sumpah Quran nih kalau sepele. Saking jogone nang imet napa nih? Nang nggih ego ya. Kuatir isin, kuatir kebongkar, hingga dia berani berbohong sekalipun disumpah melalui Al-Quran. Mengapa? Karena intinya manusia itu nggak mau mengakui kesalahannya, gengsi. Dipikir ngakoni kesalahan yang ditunjuk gengsi, ngakoni kesalahan di akhirat bukan gengsi, diungkap kesalahannya oleh Allah di mata orang sak. Di akhirat dipikir nggak lebih gengsi lah. Kiraba, laluan omong-omongan gak karu-karuan pun ya. Pun sampai deret-deret termakan. Gak usah bahas politik lah. Ujung-ujung ngerasain nih makin. Ayo kita hidupkan bagaimana tradisi yang ada dalam surga kita hidupkan di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana di tengah-tengah keluarga kita tidak lagi terdengar omongan-omongan yang tidak ada guna dan manfaatnya. Itu laghun namanya. Itu apa? Laghun. Sampai Sayyidina Syekh Mu'ad bin Yahya Ar-Razi beliau mengatakan, kalau Anda merasa
hati Anda mulai keras, dipakai zikir berat, dipakai qiyamul lail, tidak mau bangun, rezeki mulai seret, pintu rezekinya mulai sedikit-sedikit tertutup, sehingga dulunya lancar, sekarang mulai terhambat rezekinya. Dua, nek jenengan merasa hati Anda mulai mengeras, tandanya apa? Nggak mau diajak kompromi tentang masalah kebaikan. Diajak baca Quran berat, diajak qiyamul lail berat, diajak duha berat, diajak rawatib berat. Satu, berarti mulai ada tanda-tanda kekerasan hati. Menerima nasihat sulit. Nomor kali merasakan kesempitan dalam rezekinya. Kok aneh sih nyambut gawe iki. Sawangan kok kate bolong dalane buntu maneh. Dek kono kate bolong kate deal kate oleh proyek umpamane ya buntu maneh, gagal maneh ngalor ngidul. Pendamelan kok angel, rezeki seret bakal tanggung jawab ya akeh, bon yo gak karu-karuan tagihan dipancet umpamane. Fa'lam, yakinilah, beliau mengatakan, yakinilah. Nah, kalau sampean melakukan perkara yang tidak ada guna dan manfaatnya, syaghalta nafsaka bimana yakni, ketahuilah itu semuanya adalah akibat. Atau hati itu bukan dari awal, itu adalah akibat. Diajak qiyamul lail bukan kompromi, diajak duha enggak kompromi, membaca Al-Qur'an enggak kompromi, itu sudah akibat, itu sudah dampak, bukan dari awal, itu sudah akibat, bukan sebab. Rizki seret itu bukan sebab, itu sudah akibat. Akibat dari apa? Kita sibuk dengan sesuatu yang tidak ada guna dan manfaatnya. Itulah yang dimaksud dengan laghun. Di dalam surga terus Allah, la yasma'una fiha. Mereka penghuni surga dari kalangan orang-orang yang bertakwa tidak pernah mendengar fiha di dalam surga, mulai masuk surga sampai nggak ada batasnya, nggak pernah di dalam surga mendengarkan omongan-omongan yang tidak ada guna dan manfaatnya. Lah terus napa sing diomong? Napa betul perlu ngomong tadi surga? Apa sih dia ngomong? Ilmu. Menceritakan bagaimana Allah, menceritakan bagaimana hubungannya dengan Nabi Muhammad. Majelis ilmu dalam surga. Gak ada pembicaraan lagu. Lah saat ini, nek boten pembicaraan ilmu, pembicaraan apa dalam surga? Nek boten lamun, nyambut gaya. Dibah nyambut gaya di surga. Nah, kata perlu apa nyambut gaya? Tidak akan membahas masalah nyambut gaya. Sekalipun itu ada guna dan manfaatnya, tapi gak mungkin ngomong nyambut gaya. Yang diomong mesti ilmu. Ya apa hubungan dengan Nabi itu? Lawan tidak ada dalam surga. Walakin dhaba. Dan juga gak pernah didengarkan dalam surga itu kata-kata bohong. Misalnya kadang-kadang bapak belajar di guru nang anake. Sapa nak? Waduh, dekolektor. Warna bapak kaono. Ya, warna bapak. Jujur larisan enten, jujur. Ngapunten terus bapak boten enten. Ngapunten terus bapak boten enten. Jadi sama-sama terus bapak. Saya jujur, subhanallah. Dibiasakan. Sekalipun dalam masalah bergurau pun sampai ada kata-kata bohong dan dusta. Ada kan Nabi sekalipun berguru gak pernah berdusta. Ya bener, laghun itu adalah fase dalam kehidupan. Laghun itu fase dalam kehidupan. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah, yakinilah,
Annamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia lawun. Laibun pertama. Kenapa? Pertama kali laibun. Annamal hayatud dunya laibun. Kenapa ayat ini? Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Nih, fase-fase kehidupan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun." Pertama kali, fase yang pertama, yakinilah hanya saja kehidupan dunia itu adalah mainan. Apa? Permainan, la'ibun. Sampai kapan Imam Najmuddin dalam Laibun itu dalam tafsirnya beliau mengatakan yang dimaksud fase yang pertama di situ adalah mulai usia dilahirkan sampai usia 8 tahun. Itu masa-masa laibun. Bermain. Makanya sampai diakali sama guru-guru ada pendidikan namanya sebelum TK itu apa? Out playgroup. Apa playgroup? Bermain kelompok bermain. Memang masa-masa seperti itu dalam Al-Quran, menurut Al-Quran fase-fase semacam itu adalah fase bermain. Betapa sangat positifnya ketika permainan tersebut diarahkan pada hal-hal yang positif. Sing biasa diajari nyanyi, diajari baca Quran. Sing biasa diajari nyanyi, puisi, diajari sholawatan. Bermain. Yang penting mereka happy. Gak usah ditekan. Mau bermain kok ditekan. Betul apa masuk? Stres sama anak. Makanya gak usah menyalahkan kalau ada anak kecil masuk ke masjid terus rame, itu wajar. Sing gak wajar itu wis gerak mlebu masjid rame, ini betul wajar. Nah, anak kecil tidak salah, justru yang memarahi yang salah mereka yang nggak mengenal tentang pendidikan anak, nggak mengenal tentang tarbiyah. Anak di bawah 8 tahun itu bermain wajar. Lebih positif ketika bermain di masjid. Makanya ulama-ulama kita mengatakan kalau jenengan tidak pernah mendengarkan suara anak kecil di dalam masjid, waspadalah. Apa yang sudah waspadai? Generasi-generasi berikutnya akan menjadi generasi yang jauh dari dalam masjid. Nah, karena sejak kecil gak pernah dikenalkan dengan masjid. Makanya buat saya sendiri dari dulu seperti itu memang anak kecil cuma diarahkan. Nah, sebenarnya ini bukan waktunya, sebenarnya ini tuas anak stres. Niki ini malewat dia, mindset ini malewat dia, stres, tapi nggak betul berubah. Pancet aja. Coba sama praktek kakak sama nggak ada anak, mulai kecil sampai usia 8 tahun, malah sama senggerang. Ya pancet kan ibu, tapi tuas rusak. Nah, apa ini? Malewat dia nari, malewat jeri, buatan kendang. Soalnya, dia di senggerangnya ya bapaknya. Diarahkan, bukan waktunya itu dimarahi. Itu fase pertama. Laibun. Wajarlah layangan. Nekeran. Bermain, wajar. Mari kata walahun. Fase yang kedua, berarti dari 9 sampai 16 tahun. Itu menurut Al-Quran adalah lahun. Lahun, sesuatu yang melalaikan. Lahun, melakukan sesuatu yang tidak ada guna dan manfaatnya. Itu lahun.
Tidak menguntungkan dalam kehidupan dunia, tidak menguntungkan dalam kehidupan akhirat. Di dunia ini gak nambah rezeki, di akhirat gak nambah ganjaran, itu lahun. Nih. Kenapa lahun? Gini kok. Kadang-kadang trek-trekan, geng-gengan, ya kan? Ada ngaten tadi supporter di topeng-topengi, dicoret-coreti, lahun, ya kan? Sing oleh bayaran pemain ini, alay, bodoh, rugi. Nah, nggak ada guna, nggak ada manfaatnya, itu lahun. Fase-fase seperti itu. Wajar. Nih, layangan, nekeran atau PT. Nah, kadang-kadang nopo niki kenal foto wis enak-enak, apik normal diganti kenal pot sindrom. Ya, lawan. Seusia dia wajar. Sampai jago ngono di kafe sampai jam 2 kadang-kadang. Napa gunanya? Ibadah. Batet. Online lahun. Sing gak pantas sih kena wis tuwa jago ngono di kafe sampai jam 2. Ini anak sing usia 9 sampai 16 tahun. Wajar, itu memang fase yang kedua terus Al-Qur'an lahun. Lo kalau masa-masa yang semacam itu lahunnya itu diarahkan kepada yang positif. Bagus banget. Tapi umpamane enten tiyang umur sama kok lahun wajar, normal, manusiawi. Nek mboten ngoten delendem, wah mungkin ada kekurangan nih, ada gejala nih. Okay. Itu memang fase yang kedua lahun. Wajar, normal, manusia. Mari ngoten, wazina fase yang ketiga dari usia 19 sampai 24 berapa? Nggih. 16 tambah 8 24. Dari 19 tahun sampai 24 itu zina. Nama zina. Mobil sepeda nek boten gila gak gelem berangkat sekolah. Sepatu nek boten merek boten gelem sembahyang, boten gelem sekolah. Pakaian serba merek. Bahkan parfum bermerek. Minyak rambut nek boten kelembis zina. Nah, itu masa-masa puber yang ketiga antara 19 sampai 24 normal, berarti waras. Nih, berarti ada gejala nih. Nanti kok meneng aja sih, gak seneng berai, ngadep nang koco, kadang-kadang koco sampai bulat di paitu koco. Dikuosoi itu tuh kocone sing kotor. Nah, nih, mungkin wajahnya sih gak bersih. Di sana kocone jam lah. Ini noto awak itu masih gak pantas, subhanallah. Gak lanang kok gak wedok seneng ngocok usia seperti itu memang zina. Waktunya berias. Api-apian. Bangga. Mari ngoten. Mantan zina itu fase yang ketiga. Terus apa? Wa tafakhurun bainakum, saling bangga-banggaan dengan teman-teman ini. Ya betul kayak apa kan? Piro kayak meri. Sampai nama aku direktur, aku wakil, aku tafakhur bainakum. Itu manusia normal. Manusia normal. Tapi yang lebih positif ketika mencapai usia semacam itu, zinanya tidak lagi pada pakaian, zinanya tidak lagi pada kendaraan, zinanya perhiasannya tidak lagi pada rumah, tapi zinanya dalam dirinya, menghiasi batinnya, Bagaimana masa muda sekiranya banyak dikuasai oleh hawa nafsunya, dia mampu mengekang hawa nafsunya. Bagaimana biasanya masa muda itu muda yang nggak pernah mau mengalah, bagaimana dia mau mengalah? Bagaimana masa muda itu yang sukanya hura-hura, dia mengekang tidak suka hura, itu mempositifkan. Zinanya seperti itu.
Lebih istimewa. Wa tafakhurun bainakum, orang lain mungkin boleh bangga-banggaan dengan kekayaan mereka. Orang lain mungkin boleh bangga-banggaan dengan harta mereka, dengan jabatan mereka, tapi yang terarah, yang dibanggakan berapa jasamu di tengah-tengah masyarakat. Apa yang sudah telah kau tanam untuk masyarakat? Apa peran kamu di tengah-tengah masyarakat? Sudahkah mampu merubah kondisi masyarakat atau sama cuma jadi penonton? Nah, itu positifnya. Jadi dialihkan. Nah, cuma senang sepeda wajar, normal banget ini. Tapi yang lebih istimewa ketika kebanggaan tersebut lebih positifkan. Bukan bangga dengan kekayaannya, tapi bangga dengan karyanya. Apa yang telah kau sumbangkan. Wa tafakhurun bainakum. Mereka kata wa takathurun bil amwali wal aulad. Nih, fase yang terakhir. Nah, bangga-banggaan anak. Nih, bangga-banggaan fil amwali, harta dan anak. Jadi itu bangga-banggaan anak ya, tapi ora bojo. Itu takon anak mana tapi apa? Hadirin rahimakumullah. Ulama memberi pijakan. Kersane hidup yang digambarkan oleh Al-Quran, fase demi fase demi fase, di mana dalam gambaran yang lain tak ubahnya seperti tanaman. Kehidupan di dunia tak ubahnya seperti tanaman kita sirami supaya tumbuh subur. Begitu subur tetap kita sirami, kita berharap buahnya. Tak lama kemudian berbuahlah itu tanaman. Setelah berbuah kita petik buahnya, kita ambil, kita panen buahnya. Setelah kita panen buahnya, pohon tersebut menjadi layu dan menguning. Setelah itu kering, setelah itu mati ditelan oleh bumi. Itulah kehidupan yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Betul itu sing abadi. Enom saiki mari kita tuwe. Jabatan saiki, jabatan mari kita pensiun. Gagah saiki gagah mari ono. Ayu saiki ayu, tampan saiki tampan mari ono. Enggak ada yang abadi. Betul itu sing abadi lah. Kersane kula kali panjenengan dalam kehidupan di dunia ini yang waktunya sangatlah relatif singkat, supaya mempunyai isi dalam kehidupan kita dikasih pijakan oleh ulama. Apa pijakan yang harus kita pegang dalam mengisi kehidupan kita? Merujuk kepada hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian daripada iman. Artinya apa? Jenengan semakin senang bersuci, maka semakin kuat kualitas keimanannya. Iman itu fluktuatif, bisa berkembang semakin menguat dan baik, bisa menurun sampai hancur dan hilang. Tergantung bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika panjenengan senang untuk bersuci, maka itu kunci untuk senantiasa menambah keimanan panjenengan. At-tuhuru syatrul. Mungkin langkah pertama di dalam bersuci, kula kali panjang diajar oleh Imam Haddad, bersuci dari najis. Artosipun jangan dibiasakan hidup kita sehari-hari itu menggunakan pakaian-pakaian yang najis. Sekalipun kerja, sekalipun ke ladang, atau ke kantor, atau kemanapun. Di dalam kita bermuamalah setiap harinya, entah urusan kerja atau urusan yang lain, upayakan pakaian yang kita kenakan suci dari najis. Suci dari sana. Barang suci itu api. Kata sembahyang sekolah-kolah ya keangel. Engkau nek metu teko omah tujuane adoh pakaian najis, kata sembahyang aduh pakaianku najis, alasan wis. Iya kata nama najis nek sarung nek karo sarung. Mane itu. Makanya dalam kondisi apapun dihimbau oleh beliau Imam bin Al-Haddad, senanglah untuk bersuci
sekalipun dimulai dari pakaian. Lu ya napa Pak Ustaz? Kula niki nyambut gawe driver atau nyopir sebagai sopir. Ya, sopir niku banyak duduknya, nek kurang minumi sakit punggung, harus banyak minum. Dan ketika saya banyak minum, ya otomatis banyak kencing. Lah kalau kencing nunggu di terminal kadang-kadang nggak kuat ngempet, mau ndak mau harus parkir orang di pinggir embong jaga kendaraan baru kencing. Otomatis najis loh. Kalau memang panjenengan terpaksa pipis di sembarang tempat, upayakan pertama kali jangan sampai menghadap kiblat. Haram hukumnya nih. Pipis menghadap umpamanya kiblat nih jalan ngalor ngidul ya. Nah ini kan jalan ngalor ngidul ya. Umpamanya kepepet kebelet minggir, mana pipis kadang ngilang. Haram ini. Kecuali harus ada tabir jarak antara jenengan dengan kiblat. Jadi enten napa kita tabir ngeten nggih. Meskipun cuma 1 dirok 60 cm. Tingginya penutup berapa? 1 dirok kaya nampan nggih ya. Ditaruh di depan ngeten dan tipis. Ojo sampai maaf kemaluan langsung menghadap ke kiblat, haram. Nggak boleh. Harus. Kecuali di kamar mandi. Nek jenengan punya kamar mandi, posisi WC-nya menghadap ke barat dan ke timur, umpamanya menghadap ke barat, berarti membelakangi timur, menghadap ke timur, berarti membelakangi barat. Karena di kamar mandi betul apa? Tidak apa? Ya. Posisi di kamar mandi ini, WC ini salah. Kita ngulang. Oh gitu. Nah, betul apa? Hatta ngadep dulu betul apa? Mengapa? Karena di dalam kamar mandi dan itu kamar memang sengaja dipersiapkan untuk BAB dan kencing. Makanya menghadap ke barat betul apa? Nih, tapi nek kamar di tempat yang kosong pada pasir atau pinggir jalan, ngadep ngilen harus ada apa? Kita mengenai sing bisa menutupi kemaluan dari kiblat jabatan haram. Makin karena kesulitan di situ kita menggunakan air, kersane cono mboten najis dan jenengan nanti cukup langsung ambil air wudhu, siapkan tisu atau perongkalan atau batu. Nggih. Biasa perongkalan, napa niki lempung sing garing niki lho. Lah niku encok pinggir dalam-dalam kan banyak di pinggir-pinggir itu. Apalagi pinggir sawah. Mari kan diupayakan kencingnya belum sampai kering, langsung. Terus mboten sampai jerembet, air kencingnya nggak sampai melewati cincin kemaluan. Saat itu jenengan boleh menggunakan 3 kali batu, 3 batu. Namanya istinja menggunakan batu sebagai ganti daripada menggunakan air. Suci. Nek mboten waktu, lah contoh di kantor, tapi kantor jadi gampang. Nek mana jadi tisu. Nah, umpamanya jenengan ditugaskan umpamanya nang Mekah umpamanya iki ya. Naik pesawat harus hemat penggunaan air di dalam pesawat takut konslet. Enggak apa-apa, enggak usah mati menggunakan tisu. Menggunakan tisu sebagai ganti daripada batu. Dikandeli tisu ini sekiranya tangan jenengan betul kena najis. Sampai kering. Dalam-dalamnya dimasukkan sampai kering. Sekiranya garing tahu garing tidak boleh kurang dari 3 usapan. 3 usapan bersih cukup. 3 usapan buatan bersih harus ditambah sampai bersih. 2 usapan sudah bersih nggak cukup, harus tambah lagi 1 bersih. Yang penting minimal 3 kali usapan. Kalau sudah bersih cukup, nek kurang bersih ditambah. Yang penting najisnya buatan kering, mereka buat sampai melebihi cincin kemaluan cukup suci. Nanti begitu ada air nggak usah cawi, langsung wudhu. Tuh langkah pertama bersuci. Nomor kali bersuci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Istimewa. Ada beberapa keramat yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang suka bersuci. 1, malaikat senang mendekat kepada orang yang dalam keadaan bersuci. Yang kedua,
penanya Allah tidak pernah kering, selalu mencatat kebaikan-kebaikan orang tersebut. Artinya apa? Jenengan selama duduk dalam keadaan punya wudu, sekalipun jenengan tidak melakukan ibadah apapun, jenengan sudah berada dalam ibadah. Paham ya? Jenengan betul wiritan, betul maca sholawat, betul istighfar, betul maca Quran, diam. Tapi jenengan kondisinya punya wudu. Pena Allah nggak pernah kering, selalu mencatat pahala panjenengan terus mengalir. Padahal nggak apa-apa, iya, tapi jenengan dalam keadaan punya wudu berarti hakikatnya jenengan dalam ibadah, dicatat terus kebaikan. Subhanallah. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada Sayyidina Anas, ya Anas, ini statokna antakuna ala wuduin abadan faf'al. Hei Anas, nek kapak sampean iso selalu dalam keadaan punya wudu dalam kondisi apapun. Nek pancen zaman iso selalu dalam keadaan punya wudu, nang kantor punya wudu, nang sawah punya wudu, rapat punya wudu, nyambut gawe punya wudu, nang ladang punya wudu, mau tidur punya wudu, ke masjid punya wudu, ke musola punya wudu. Acara apapun, walimah, semuanya kalau memang Anda mampu punya wudu, lakukan selama-lamanya, kata Rasulullah. Nek iso lakon masa awas-awasi, selalu mempertahankan punya wudu. Nama makanya Nabi, fa inna malakal mauti, karena sesungguhnya malaikat maut idza qabada ruha abdin, di saat malaikat maut mencabut nyawa seorang hamba, wa huwa ala wuduin, sedang hamba tersebut dalam keadaan punya wudu, kutibat lahu syahadah, hamba ini akan tergolong mati syahid. Coba, nah, bocah perang, nggak perlu perang, cukup. Andai kata betul enten perang, nggak usah masa perang. Nih, dengan seperti ini kalau jenengan bisa meraih mati dalam keadaan syahid, tapi wabot, nah. Mau wudu nih, buat apa kemarin di buju, padahal aku kahar kayak gitu. Kayak wudu di patah, ojo rapi jadi, kena ojo rapi, muncul guys. Nah, kok ojo rapi? Betul salah lah, namanya perempuan kan suka dimanja. Lah kalau zaman ego mempertahankan wudu, gak tau nyekel rambut katanya gitu. Lah kayak apa rapi jadi, ojo rapi. Pahala kan? Nah, sing penting ketika naik di atas ranjang, artinya ketika kamu tidur jadi sudah dalam keadaan wudu. Sudah dalam keadaan syukur-syukur jenengan damel wudu'e Imam Hanafi. Syukur-syukur damel wudu'e Imam Hanafi, sing hukume Imam Hanafi, madzhabe Imam Hanafi nek kapak kesenggol bojo mboten batal. Kesenggol bojo, tutup kesenggol tonggo. Ya, kesenggol bojo. Betul apa? Hanya dalam saat tidur mawon. Artinya kersane tidur jenengan dalam keadaan apa punya wudu, mengikuti mazhabnya Imam Hanafi. Ya napa wudu Imam Hanafi diikuti? Mungkin kesentuh bojo mboten batal. Janjine Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Bidayahul Hidayah, tiang niku nek apa wudu dalam keadaan punya wudu tercatat seperti ibadah mulai dia tidur sampai bangun. Ya kan, sama tilem mulai jam 09.00, tangi-tangine jam 1 kate subuh wis kurang seprapat. Tilem kesel ilang, boleh bantu tilem, tapi tercatat dia dengan qiyamul lail gara-gara apa? Tileme jenengan dalam keadaan punya wudu. Tileme dalam keadaan punya niki wabet. Nih, wabet. Ini sesuatu yang kedua. Ini tingkatan sesuci yang suci dari hadas dan suci dari baik hadas kecil atau hadas besar. Pertahankan itu. Sampai Gusti Allah pada banyak kata Nabi Musa. Ya Musa, nih, idza asabaka wahyu Gusti Allah. Terjemahannya kan, ya Musa,
nek kapan sama nutu teko omah, di perjalanan kok tertimpa musibah, kecelakaan, apa lah itu pokok musibah di perjalanan. Sedangkan sampean tidak dalam keadaan punya wudu, artinya batal, fala yalumanna ila nafsa. Ojo nyalano wong liya, salano awake. Nalikane terkena musibah di pertengahan jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersuci dari sifat-sifat yang tidak baik. Oke? Bersuci dari sifat-sifat yang tidak itu generasi seterusnya. Oke? Artinya langkah-langkah setelah kita senang bersuci. At-tuhuru syatrul iman. Mari ngoten. Walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan kalimat alhamdulillah pahalanya mampu memenuhi daripada timbangan alam akhirat. Timbangan di akhirat nih, masih ke banyu laut, banyu segoro saged timbang. Saking gedene neraka. Laut 7 lapis bumi. Jadi bumi ini dirangkep pitu. Omboi sampai itu dirangkep pitu. Itu piringan yang pertama. Piringan kedua, omboi langit dirangkep pitu. Sampai itu gede. Itu timbangan. Tapi meskipun demikian, andai kata jenengan beramal kebaikan sekecil biji atau jombat, meskipun timbangannya ageng, tapi jenengan punya celengan sekecil biji atom dari kebaikan, jombat. Saking adile Gusti Allah. Lah niki enten timbangan truk. Setiap napa niki kecamatan ya. Setiap kecamatan masuk kabupaten iki. Setiap kabupaten ya, enten truk ditimbang niki ya. Sing ditimbang truk ambek muatane. Kira-kira jenengan dek kacamata jombat dong mboten. Kacamata to ini. Nah, HP telu mboten jombat. Nya. Apa maneh biji atom teng tambah mboten jombat. Enggak ngefek soal timbangannya besar, tapi timbangannya pangeran sekalipun besarnya itu 7 kali bumi, 7 kali langit, jenengan beramal sekecil apapun akan jombat. Gusti Allah matur, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Akan nampak, akan kelihatan jenengan ketika jenengan punya amal sekecil biji atom. Makanya jangan diremehkan itu kebaikan, sekalipun sekecil biji atom jangan diremehkan. Bisa jadi di situ menyimpan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kula jenengan diridhoi oleh Allah. Dan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah umpamanya pahalanya itu diwujudkan oleh Allah seperti benda, niscaya benda ini memenuhi timbangan di alam akhirat. Masya Allah, gedene kaya ngoten. Segoro iso ditimbang, gunung iso ditimbang. Lho ngoten niku dipenuhi dengan pahalanya alhamdulillah. Makanya yang senang mengucapkan alhamdulillah. Sing lega kuwi ati. Alhamdulillah. Lah kok jenengan ketika kepepet ngalor ngidul dalan buntu, duit gak duwe. Wis panik susah gak karu-karuan. Enten sing ngeduk pintu. Assalamualaikum. Ngapunten kula nyuwun. Napa niki jenenge nomor rekening? Dengan apa Bang niki ya. Nganggur takon nomor rekening dengan apa? Mboten niki enten rezeki. Oke. Ya anu takon kamu napa ya. Subhanallah begitu jangan buka pintu 10 juta. Ya apa kira-kira syukurnya nih? Nah, alhamdulillah. Lagi, yang apa sekiranya sekalipun sekel kecocok ring, sekel ke sandung watu gelocoran gede, delosor pada bahasa niku. Nah niki gigi cuwil, alhamdulillah, betul alhamdulillah. Itu yang berbobot. Ojo koyo tiyang soge nampani duit 20.000. Ya kan. Iso apa yo wong sing gak duwe durung man 3 dino dikek duit 500.000. Alhamdulillah kok ngoten. Itu yang berbobot. Lu sawangane remeh, Bro. Tapi ucapan alhamdulillah
itu membuka nikmat yang belum Anda dapat, mengikat kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah dan menarik kenikmatan yang belum Anda dapat dengan ucapan alhamdulillah. Kenikmatan yang sudah diberikan akan diambil oleh Allah. Mengapa? Sudah zaman ikat. Dengan apa mengikatnya? Alhamdulillah. Dengan ucapan alhamdulillah sekaligus dia dengan narik bandang kenikmatan yang belum Anda dapat. Alhamdulillah. Benar. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah. Kedua-duanya mampu memenuhi isi langit dan bumi. Bayangkan berapa ton jagung yang Anda miliki. Nalikane jenengan enggak ada jagung ngebek itu nyun sampai tutup langit. Ngerasaan. Ya, panen sak kintal ae untung-untung kan. Kok niki malah oleh jagung panen ngebeki dunya dan bumi. Sapiten ya, Pak. Itu pahala yang Anda raih ketika jenengan mau bertasbih mensucikan Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Bekal itu pijakan dalam kehidupan sangun itu. Ojo diremehkan. Lah kalau sudah tahu keterangan seperti ini, mungkin mantan sebaik Isa ceritanya ojo. Sicil ya. Saya punya ilmunya. Nanti lebih mantap. Dirasakan. Satu kalimat subhanallah dan satu kalimat hamdalah mampu memenuhi isi langit dan bumi. Bendana petikan dosa. Itu kekayaan kita, itu bekal kita untuk menyongsong kehidupan akhirat. Ya, finish kita itu bukan kekayaan, finish kita itu bukan naik jabatan, bukan. Finish kita itu kebahagiaan hidup di akhirat. Bagaimana kita di dunia ini mengumpulkan modal, mengumpulkan bekal agar meraih kebahagiaan nanti di akhirat. Singkat, mari ngeten wis tutup. Ayat ini. Walhamdulillah tamla'ul mitam tamla'a yang tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wal qur'anu hujjatun laka awalaika. Salat itu adalah cahaya. Ya, ojo sampai tinggalkan salat kesulitan apapun, jangan sampai salat dijadikan korban. Gara-gara menghadapi kesulitan mungkin karena salatnya kurang baik. Jangan dikorbankan, justru harus diperbaiki. Oh no, apa sih hal kok ngene tok mungkin sembahyang kurang api. Tapi nek sembahyangnya api ambek pangeran urip bakal beres. Anane urip kurang beres mungkin sembahyangnya sing kirang beres. Lah tiyang sakniki kadang-kadang gara-gara nyambut gawe sembahyangnya sing dikorbankan. Apa balik cegak kena PHK, cek bayaran cek pajak keliru jenengan. Justru Anda harus berani mengorbankan yang lain demi memperbaiki sholat. Cek tertata uripe. Nek sembahyang malah sing dadi korban, gak malah tambah tertata, tambah karat-karit. Karat-karit urip karena faktor sholat yang kurang baik. Sama tidak dijawab. Andai kata sukses, tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Coba. Tapi ya resiko gak sembahyang, nyoba-nyoba ya nek urip terus. Lebih berapa? Sholat. Wassalatu nur. Sama tinggal ya. Podo-podo irengi, tapi sing kali sembahyang sampai sing kali sembahyang ketok mungkin yang bisa membaca. Iki rai kata sembahyang. Ketok. Subhanallah. Nggih. Lek saya ketinggalan. Iki masih ireng tapi subhanallah ada pantulan cahaya dari hati lewat wajah. Baru kayak sembahyang. Soalnya wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Dan itu cahaya akan mengantarkan perjalanan jenengan dalam kehidupan akhirat. Soalnya di akhirat nggak ada lampu. Oh jadi kira kalau di dunia peteng dari mentek, enak teman. Betul ya? Lampu di situ sangat mentek. Nah, iya nih sempit. Buntunya kok monong akhirat kalau terluas sih. Terus nggak ada lampu sama sekali, nggak ada cahaya. Matahari nggak ada, nggak ada. Ada tapi nggak ada cahaya. Mati. Bintang. Betul ya? Ya apa betul? Sama dewi-dewi. Kalau sembahyang tuh antara kan itu tahu ini dalam suara korek. Ketok. Lah betul ketok, gelagap masih melek dalam gelagap. Itu yang dimaksud oleh Allah. Nama?
Wa nahsyuruhum yauma wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari ayat-ayat kebesaranku akan aku kirim nanti di akhirat dalam keadaan buta. Mereka nuntut, Gusti, kenapa kalau kok dikirim dalam keadaan buta? Sedangkan dulu saya dalam keadaan melihat. Jawabannya pangeran, kadzalika atatka ayatuna. Ya kok ngono iku nasibe ketika datang peringatanku kepada sampean apa-apa buta. Sama apa-apa enggak kerungu, sama apa-apa enggak melihat, sama apa-apa enggak tahu. Saat ini ada dibutakan. Itu gara-gara faktor Anda melupakan ayat itu, saat ini ada dibutakan matanya, tidak melihat ayat-ayat. Ketok, menikmati melek tanpa ketok. Kenapa artinya melek tanpa ketok? Dibutakan sama Allah. Ya apa nasib ini? Dunia ini belum buta. Nasibnya melas berapa? Wah, ini bojomu pada well. Kan enak nerima apa ya? Iki 2.000, iki 10.000, padahal ya kertas. Percaya buta. Nah, cerita lek umputan zamannya Nabi dikutip doa nu aiman. Saling begitu. Bukan artinya nyita itu. Nasib umputan. Sengsara. Itu ya lemah deh. Wassalatu nurun, wassadaqatu burhan. Sedekah ada cahaya yang terang. Wal Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Quran bukti kali kula jenengan. Mungkin Quran ini mengantarkan pada panjenengan, membela panjenengan, menjadi pembela panjenengan di hadapan Allah. Mungkin Quran ini menjadi penuntut panjenengan di hadapan Allah. Tergantung sama letakkan di mana. Nek pancen Al-Qur'an jenengan jadikan sebagai panglima panjenengan, jenengan akan dibela. Panglima ya. Di dunia ini panglima masih salah, gak wani negur anak buah. Panglima masih salah, gak wani negur anak buah. Negur apa ora di petetet jenengan. Masih ada khomer-khomer di kantor umpamane, nggak akan berani negur. Tahu panglimanya salah, nggak akan berani macam-macam. Soalnya anak buah. Nih zaman nggak macam-macam dibela sama anak panglimanya. Al-Quran pun juga demikian. Ketika arahan Al-Quran kita ikuti, kemanapun Al-Quran memberi arahan kita ikuti, Al-Quran akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan itu kita ikuti? Kalau kita jadikan sebagai panglima. Apa cari Al-Quran? Ngalor gitu loh belajar. Oleh tidak menurut Al-Quran, oleh berangkat kau oleh kalau berangkat panglima. Tapi ini Al-Quran kita taruh di belakang punggung kita, aturannya kita abaikan, himbauannya kita tinggalkan. Al-Quran akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Al-Quran. Terserah. Nih, kita jadikan sebagai pembela, bisa. Kita jadikan sebagai penuntut juga bisa. Kullu nasiyah menjadi usianya Nabi. Setiap manusia pagi-pagi mesti keluar dari rumahnya. Untuk apa? Menjual dirinya. Beruntunglah mereka yang menjual dirinya kepada Allah karena akan masuk ke dalam surga. Dan celakalah mereka yang menjual dirinya kepada selain Allah karena akan dijebloskan ke dalam neraka. Menjual kepada Allah, ya, untuk Allah. Perjuangan untuk Allah pokoknya. Maka akan masuk dalam surga. Tapi yang menjual kepada selain Allah, nih, gelem koro, gelem ngapusi, gelem bojo, dampaknya akan masuk ke dalam neraka. Itulah saran daripada ulama untuk mengisi kehidupan. Kersane kehidupan itu punya bekal yang mumpuni untuk dipakai menyongsong kebahagiaan hidup di alam akhirat. Mudah-mudahan terus diusi manfaat. Dikarenai keluarga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, and subscribe.